Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rija Kaisar Praditya dari kelas 02 SIDM 001 Fakultas Sastra Indonesia di Universitas Pamulang. Dengan dosen pengampu Bu Pelayati Hoiron Akbar, SPD, MPD, dalam mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia. Untuk video kali ini, saya akan membahas mengenai sastra periode 1970 atau angkatan 70-an yang sebelumnya pernah saya bahas bersama rekan saya di kelas dalam forum presentasi kelompok. Baik, sejarah lahirnya angkatan 70-an. Munculnya periode 70-an karena adanya pergeseran sikap berpikir dan bertindak dalam menghasilkan wawasan estetik, dalam menghasilkan karya sastra bercorak baru baik di bidang puisi, prosa, maupun drama. Pergeseran ini mulai kelihatan setelah gagalnya kudeta G30S PKI. Abdul Hadi WM dan Damai Toda menamai sastra Indonesia modern pada tahun 1970-an dengan sastra periode 70-an. Koril Layuran Rampan cenderung menamai sastra Indonesia sesudah angkatan 45 dengan nama angkatan 80-an. Perbedaan esensial antara kedua versi tersebut hanyalah pemberian nama saja, karena keduanya memiliki persamaan. Dalam persamaan tersebut, yaitu yang pertama, keduanya tidak mengakui adanya angkatan 66 yang dicetuskan oleh HB Jasin. Dan yang kedua, keduanya meyakini adanya pergeseran wawasan estetik sesudah angkatan 45. Dan yang terakhir, keduanya memiliki persamaan pandangan tentang tokoh pembaruan sastra Indonesia modern sesudah angkatan 45. Polemik yang terjadi pasca periode angkatan 50 masih tersisa. Hal ini ditenggarai dengan pemberian nama yang berbeda-beda pada periode setelah angkatan 50. Ada yang menyebutkan angkatan 70 sebagai angkatan 66, ada juga yang menyebutkan angkatan tersebut adalah angkatan 80. Padahal intinya masih sama saja. Pembabakan tersebut munculnya karena ada usaha dalam dunia sastra untuk bangkit dari keterpurukan. Namun, secara umum, orang-orang mengenalnya dengan angkatan 70. Angkatan 70-an dilansir dari Pusat Dokumentasi Sastra HB Jasin. Istilah ini diperkenalkan pertama kali oleh Dami N. Lalu, Toba dalam kertas kerjanya berisi tentang peta perpuisian Indonesia 1970-an dan sketsa yang diajukan langsung dalam diskusi sastra memperingati ulang tahun ke-5 majalah Tipa Sastra UI 20 Mei tahun 1977. Lalu dilansir kembali dari pengkajian prosa fiksi tahun 2017 karya Andri Wicaksono. Angkatan sastra periode 70-an lahir karena pergeseran sikap berpikir dan bertindak menghasilkan wawasan estetik dalam karya sastra bercorak baru baik di bidang puisi, prosa, maupun drama. Sastrawan di angkatan ini lebih berani untuk melakukan eksperimen dan terobosan dalam berkarya. Muncul karya sastra modern yang titik tolaknya dari suatu yang bersifat tradisional. Hal semacam itu disebut juga improvisasi. Penerbit-penerbit juga perlahan bangkit kembali hingga dapat mencetak karya para sastrawan. Beberapa sastrawan yang menonjol pada periode ini adalah Sutarji Kaljowari, Iwan Simpantumpang, Putri Wijaya, Arifin Cenur, Danarto, dan Rendra. Angkatan 70-an mempunyai ciri-ciri karya sastranya yang membedakan dengan periode lainnya, yaitu yang pertama, sastrawan lebih berani bereksperimen dalam berkaryanya. Yang kedua, banyak improvisasi terhadap karya sastra yang tidak ada pada angkatan sebelumnya. Yang ketiga, beberapa sastrawan angkatan ini menganut analisis aliran surrealis. Yang keempat, menggunakan bahasa daerah sebagai bentuk ungkapan ekspresi. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa konotasi yang kuat agar tidak terjerumus dalam politik Orde Baru. Sastrawan tahun 1970
Karya-karya yang dihasilkannya dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu mereka yang termasuk angkatan 66 atau yang telah berkarya pada tahun 1960-an, telah makin matang pada tahun 1970-an. Yang termasuk sastrawan dari kelompok ini yaitu yang pertama Abdullah Hadi WM, karya yang dihasilkan yaitu Laut Belum Pasang pada tahun 1971. Yang kedua ada Supardi Djoko Damono yaitu Dukamu Abadi tahun 1999. Yang ketiga ada Gunawan Muhammad, karya yang dihasilkan yaitu Lautan Bernyanyi pada tahun 1967. Yang keempat ada Umar Kagam, karya yang dihasilkan yaitu 1000 Kunang dan Kunang di Mahatta tahun 1972. Dan yang kelima ada Leo Agusta, karya yang dihasilkan yaitu Catatan Putih tahun 1975. Dan yang terakhir ada Garson Boy, karya yang dihasilkan yaitu Hari-Hari Pertama pada tahun 1968. Untuk kelompok kedua, yaitu karya-karyanya baru muncul pada tahun 1970-an. Yang termasuk ke dalam sastrawan golongan ini yaitu yang pertama ada Kori Layun Rampan yang karyanya Upacara tahun 1978. Yang kedua ada Entah Ainun Najib yang karyanya yaitu M Frustasi pada tahun 1976. Yang ketiga ada Hamid Jabar, karyanya Paco-Paco pada tahun 1974. Dan yang keempat ada Toen Herati, karyanya yaitu Sajak Sajak 33 pada tahun 1973. Yang kelima ada Putu Arya Tirtawirya, karyanya yaitu Pasir Putih Pasir Laut pada tahun 1973. 6 ada Linus Suryadi, karyanya yaitu Langit Kelabu pada tahun 1976. Dan yang ketujuh ada Arswendo Atmowiloto, karyanya yaitu Penentang Tuhan pada tahun 1972. Untuk kelompok terakhir atau yang ketiga yaitu mereka yang menghasilkan karya-karya dengan kecenderungan melakukan bentuk-bentuk eksperimentasi yang termasuk dalam golongan ini yaitu yang pertama ada Artin C. Nur, karya yang dihasilkan yaitu Sumur Tanpa Dasar pada tahun 1971. Yang kedua ada Putu Wijaya, karya yang dihasilkan yaitu Bila Malam Bertambah Malam pada tahun 1971. Yang ketiga ada Kunto Wijoyo, karya yang dihasilkan yaitu Tidak Ada Waktu Untuk Dirinya Padma, Berada dan Certas pada tahun 1972. Yang keempat ada Budi Dharma, karya yang dihasilkan yaitu Orang-Orang Bloomington pada tahun 1980. Yang kelima ada Ibrahim Satta, karya yang dihasilkan yaitu Daun Dandit pada tahun 1975. Yang keenam ada Adri Darmaji Woko, karya yang dihasilkan yaitu Boneka Mainan pada tahun 1985. Yang ketujuh ada Darmanto Jatman, karya yang dihasilkan yaitu Bangsal 9 pada tahun 1975. Dan yang terakhir ada Yudhistira Adi Nugraha, karya yang dihasilkan yaitu Arjuna Mencari Cinta pada tahun 1977. Itulah hasil karya dari angkatan 72. Sebelumnya telah saya jelaskan mengenai ciri-ciri karya sastra pada angkatan 70-an di video pertama. Untuk lebih lanjut, saya akan menjelaskan lebih detailnya. Yang pertama mengenai ciri-ciri karya sastra angkatan 70-an yaitu puisi. Untuk struktur fisiknya, yang pertama puisi bergaya mantra menggunakan sarana kepuitisian berupa ulangan kata, frasa, atau kalimat. Dan yang kedua ada gaya bahasa. Paralisme dikombinasikan dengan gaya hiperbola untuk memperoleh efek yang sebesar-besarnya serta menonjolkan infografi. Yang ketiga, puisi konkret sebagai eksperimen. Dan yang keempat,
banyak menggunakan kata-kata daerah untuk memberikan kesan ekspresif. Dan yang kelima, banyak menggunakan permainan bunyi. Yang keenam, gaya penulisan yang prosaik. Dan yang ketujuh, menggunakan kata yang sebelumnya tabu. Di dalam ciri-ciri sastra angkatan 70-an yang berisi puisi, ada yang namanya struktur tematik. Yang pertama yaitu protes terhadap kepincangan masyarakat pada awal industrialisasi. Yang kedua, kesadaran bahwa aspek manusia merupakan subjek dan bukan objek pembangunan. Yang ketiga, banyak mengungkapkan kehidupan batin religius dan cenderung mistis. Yang keempat, cerita dan pelukisannya bersifat alegoris atau parabli. Yang kelima, perjuangan hak-hak asasi manusia, kebebasan, persamaan, pemerataan, dan terhindar dari pencemaran teknologi modern. Yang keenam, kritik sosial terhadap dibuat yang bertindak sewenang-wenangnya terhadap mereka yang lemah, dan kritik tentang penyelewengannya. Masih dalam ciri-ciri angkatan sastra 1970-an, prosa dan drama. Yang pertama ada struktur fisik yang isinya melepaskan ciri konvensional menggunakan pola sastra absurd dalam tema alur, tokoh, maupun latar. Yang kedua, menampakkan ciri latar kedaerahan atau warna lokal. Masih dalam prosa dan drama, yaitu ada struktur tematik. Yang pertama ada sosial, politik, kemiskinan, dan lain-lain. Yang kedua ada kejiwaan, dan yang ketiga ada metafisik. Itulah penjelasan dari ciri-ciri karya sastra angkatan 70-an. Baik, untuk kesimpulan pada video ini yaitu dalam kehidupan manusia tentunya kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya peristiwa sejarah. Hal ini dikarenakan sejarah merupakan ilmu yang mempelajari tentang peristiwa masa lalu, baik itu yang kita alami sendiri maupun berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Salah satu ilmu pengetahuan itu adalah sejarah sastra. Sejarah sastra dalam ilmu yang mempelajari perkembangan karya sastra dari zaman ke zaman atau tahun ke tahun. Di antaranya yaitu perkembangan sejarah sastra pada tahun atau pada angkatan 1970-an. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan dan itulah yang bisa saya memperjelaskan makalah yang pernah saya presentasikan di kelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.